warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai semuanya, perkenalkan nama Ibu Nur Khotimah. Teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Nah, teman-teman sekalian, hari ini kita akan membahas kembali mengenai materi biologi. Teman-teman, ada yang tahu nggak sih hari ini kita akan membahas mengenai apa? Benar sekali, hari ini kita akan membahas metabolisme. Tapi untuk hari ini kita akan lebih membahas mengenai proses katabolisme dalam metabolisme. Sebelum kita mempelajari mengenai katabolisme, teman-teman pada tahu nggak sih apa itu metabolisme? Metabolisme adalah seluruh rangkaian reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh untuk mempertahankan kehidupan. Proses metabolisme ini meliputi dua jenis reaksi utama, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme adalah proses pembentukan molekul yang lebih besar dari molekul yang lebih kecil yang membutuhkan energi. Sedangkan katabolisme adalah proses pemecahan molekul besar menjadi molekul kecil yang melepaskan energi yang dibutuhkan tubuh untuk berbagai aktivitas. Nah, di video kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai apa itu katabolisme. Katabolisme merupakan proses pemecahan molekul besar seperti karbohidrat, protein, dan lemak menjadi molekul yang lebih kecil seperti glukosa, asam amino, dan asam lemak. Proses ini menghasilkan energi yang dibutuhkan dan digunakan oleh tubuh untuk menjalankan berbagai fungsi seperti pergerakan, pemeliharaan sel, dan proses-proses fisiologis lainnya. Lantas, bagaimana sih tahapan katabolisme untuk memproduksi energi dalam tubuh kita? Katabolisme terjadi dalam beberapa tahap yang melibatkan proses-proses. Untuk tahapan yang pertama, yaitu glikolisis. Glikolisis merupakan proses pemecahan glukosa menjadi dua molekul asam piruvat untuk menghasilkan sedikit ATP. Glikolisis terjadi di sitoplasma sel. Selanjutnya yaitu tahapan siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Asam piruvat yang dihasilkan dari glikolisis diubah menjadi asetil-CoA yang kemudian masuk ke siklus asam sitrat di mitokondria, menghasilkan lebih banyak ATP dan pembawa elektron yaitu NADH dan FADH2. Lalu ke tahapan terakhir yaitu rantai transport elektron, di mana membawa elektron NADH dan FADH2 yang dihasilkan sebelumnya membawa elektron ke dalam rantai transport elektron di membran dalam mitokondria yang mengarah pada produksi ATP dalam jumlah besar dan pembentukan air sebagai produk sampingan. Katabolisme penting untuk menghasilkan energi yang diperlukan untuk tubuh kita. Nah, apa saja? Pertama, ada proses-proses vital. Proses-proses vital dalam tubuh seperti kontraksi otot, transportasi ion melalui membran sel, dan sintesis molekul penting. Lalu ada pemeliharaan suhu tubuh agar tetap stabil. Juga pemeliharaan keseimbangan energi dalam tubuh, yaitu dengan menghasilkan ATP yang digunakan untuk berbagai aktivitas sel. Ketika proses katabolisme tidak berjalan dengan baik, dapat menyebabkan gangguan metabolik, antara lain obesitas. Jika tubuh tidak dapat mengubah energi dari makanan secara efisien, kelebihan energi disimpan sebagai lemak. Lalu, diabetes. Gangguan dalam pemecahan glukosa yang dapat mengarah pada kadar gula darah yang tinggi. Setelah itu, diabetes. Gangguan dalam pemecahan glukosa yang dapat mengarah pada kadar gula darah yang tinggi. Setelah itu, diabetes. Ada gangguan pada metabolisme lemak dan protein.
Hal ini juga dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti penyakit jantung atau kekurangan protein. Nah, untuk menjaga keseimbangan antara proses katabolisme dan anabolisme sangat penting untuk kesehatan loh. Beberapa cara untuk mendukung proses katabolisme yang sehat. Yang pertama, olahraga yang teratur. Aktivitas fisik seperti berlari atau angkat beban dapat meningkatkan laju metabolisme katabolik tubuh, membantu pembakaran lemak dan peningkatan massa otot. Lalu ada pola makan seimbang. Mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat, protein, dan lemak dalam jumlah yang seimbang mampu membantu proses katabolisme yang efisien. Lalu yang terakhir yaitu cukup tidur. Tidur yang cukup memungkinkan tubuh melakukan proses regenerasi sel dan pemulihan energi yang diperlukan setelah aktivitas fisik. Baik, itu tadi materi untuk pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini membuahkan manfaat untuk kita semua ya. Sekian dari Ibu, salah hilaf mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.